Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada seluruh jamaah Masjid Nurut Tauhid yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan kepada seluruh pemirsa TV Roja dan pendengar dari Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, nikmat diberikan oleh Allah Taala kesempatan waktu yang luang untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwan fiddin, azakumullah, kita bersyukur kepada Allah Taala. Kita sudah selesai mengkaji kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi ada beberapa poin yang perlu saya mengulangi kembali. Karena kajian ini sudah bertahun-tahun, baru selesai pada pekan yang lalu. Karena itu ada beberapa poin, mungkin 2 atau 3 poin yang perlu saya tegaskan kembali, karena ini masalah yang penting yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu bab yang kedua dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini mungkin sudah pernah dikaji ya kurang lebih 7 tahun yang lalu ya. Jadi harus diulangi lagi. Terutama yang ikut kajian juga banyak yang baru, yang belum paham. Dan bab kedua ini untuk semuanya, artinya bagi orang yang baru ngaji, bagi talibul ilm, bagi para dai, para ustadz juga harus tahu tentang kaidah ini. Itu bab yang kedua dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di halaman 47, kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Artinya manhajul istidlal inda ahli sunnati wal jamaah, manhaj al-istidlal, manhaj dalam mengambil dalil menurut ahli sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan masalah i'tiqad dan masalah akidah. Jadi kaidah dan prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil ini masalah yang penting, yang harus dipahami oleh setiap talibul ilm, setiap penuntut ilmu, dan juga para dai, para ustaz. Karena kaidah ini tempat kita berpijak dalam kita mengambil dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga dalam kita menggunakan dalil tersebut supaya kita tidak sesat. Sebab nanti ahlul bid'ah juga mereka punya kaidah, punya prinsip
dalam mengambil dan menggunakan dalil. Saya ambil contoh, kalau dalam akidah salaf, dalam kita mengambil dalil Quran dan Sunnah dan ijma' as-sahabah. Adapun Mu'tazilah umpamanya contoh, dia betul mengambil Quran dan Sunnah, tetapi tidak mengikuti ijma', akan tetapi mereka lebih banyak menggunakan akal. Dan secara umum demikian, apakah itu Mu'tazilah, apakah itu Asy'ariyah maupun yang lainnya, lebih dominan akal, sampai mereka mempunyai prinsip kalau ada Al-Quran atau Sunnah yang bertentangan dengan akal mereka, maka ditolak Quran dan Sunnahnya. Yang dipakai akal oleh mereka, ini sesat, dan ini sumber bid'ah. Dan begitu juga yang lainnya nanti. Ada yang mengambil dalil bukan dengan Quran, bukan dengan Sunnah, tapi menurut mimpi atau kasyf atau yang lainnya. Ini dalam tarekat, dalam tasawuf, ya sesat. Karena pijakan kita dalam mengambil dalil Quran dan Sunnah dan ijma' as-sahabah. Maka akan dijelaskan di sini ada 10 poin, dan kita lihat waktunya untuk kita bahas kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Yang pertama, sumber akidah adalah kitabullah, Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW yang sahih, dan ijma' salafus salih. Jadi sumber akidah adalah kitabullah, Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW yang sahih, dan ijma' salafus salih. Kalau disebutkan akidah, karena pembahasan kita dalam buku ini pembahasan tentang akidah. Ya semua dalam kita beragama ini ya sumbernya Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' as-salafus salih. Di sini disebutkan sumber akidah kitabullah, yaitu Al-Quran. Sebagaimana kita sudah mengetahui semuanya, orang Islam semua mengetahui bahwa kitab mereka adalah Al-Quran, dan Al-Quran terpelihara, nggak ada perubahan padanya, dan nggak ada kebatilan. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Nggak ada perubahan dan tetap terjaga, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hijr di ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dzikra Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sungguhnya kami yang menjaganya. Jadi Al-Quran terjaga, terpelihara sampai menjelang kiamat, yang kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Kita pakai yaitu Al-Quran. Kemudian As-Sunnah Rasulullah SAW yang sahih, dan Sunnah juga merupakan wahyu, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Najm di ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan beliau Muhammad SAW tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi juga bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa aku diberikan oleh Allah Ta'ala Alkitab, yaitu Al-Quran, wa mithlahu ma'ahu, dan yang seperti Al-Quran bersamanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Miqdam bin Ma'di Karibah. Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah aku diberikan Alkitab dan yang sepertinya bersamanya. Maka para ulama menjelaskan bahwa As-Sunnah juga
termasuk wahyu yang terpelihara, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena as-sunnah menjelaskan Quran, menerangkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, dia tetap terjaga. Karena Al-Quran membutuhkan sunnah untuk penjelasan. Makanya Rasulullah SAW diberikan hak dan wewenang untuk menjelaskan Al-Quran. Rasulullah SAW diberikan hak dan wewenang untuk menjelaskan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl di ayat 44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jangan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab, kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berfikir. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 44, dengan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab kami turunkan kepadamu Muhammad adz-dzikra, yaitu Al-Quran, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir. Jadi Rasulullah SAW diberikan hak dan wewenang untuk menjelaskan Al-Quran. Maka di sini disebutkan sumber akidah adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah SAW yang sahih, dan ijma' salafus saleh, dan ijma'nya para sahabat, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan juga dalam kitabnya Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz yang ketiga. Beliau mengatakan wal ijma'u wal aslu ats-tsalits alladhi yu'tamadu 'alaihi fil ilmi wad din wa hum yazinuna bihadhihi al-usul ats-tsalatsa jami'a ma 'alaihi an-nasu min aqwalin wa a'malin batinatin aw zahiratin mimma lahu ta'alluqun bid-din. Wal ijma', kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya atau dalam kutubnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan juga dalam Majmu' Fatawa di juz yang ketiga. Dan ijma' yaitu prinsip yang ketiga yang orang bersandar dengannya dalam masalah ilmu dan agama. Dan mereka ahlu sunnah, wahum itu mereka ahlu sunnah, yazinuna, menimbang, bihadil usul ats-tsalatsa, dengan tiga prinsip ini, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Mereka menimbang dengan tiga ini, jami'a ma'alihin nas, yaitu semua apa yang dilaksanakan oleh manusia, yang dilakukan oleh manusia, baik berupa perkataan atau amal, baik amal itu batin maupun zahir, dari apa-apa yang berkaitan dengan agama, ditimbang. Artinya ada enggak keterangannya dari Quran, Sunnah, dan Ijma' salafus saleh. Kata beliau rahimahullah, wal ijma'u alladhi yanzabitu huwa ma kana alaihi salafus salih idh ba'dahum kathura al-ikhtilafu wa intasharat al-ummatu. Ijma' yang terjaga, artinya yang terpelihara, yaitu ijma' yang dilaksanakan oleh salafus salih. Kenapa? Idh ba'dahum, karena orang-orang sesudah mereka, sesudah salafus saleh, kathurul ikhtilaf, mereka banyak ikhtilaf, perselisihan, wa intasyaratil ummah, dan umat ini sudah bertebaran di muka bumi. Di zaman yang para sahabat semuanya berkumpul, itu mereka berkumpul di Madinah.
Jadi disebutkan di sini ijma' yang dimaksud ijma' salafus saleh, dan ijma'nya mereka ma'sum. Ijma'nya salafus saleh ma'sum, ijma'nya mereka. Adapun individu mereka tidak ma'sum. Ijma'nya mereka ma'sum, tapi individu mereka itu tidak ma'sum. Itu di poin yang ketujuh. Untuk melihat di poin yang ketujuh di halaman 50. Disebutkan di poin yang ketujuh, Rasulullah SAW adalah maksum, dipelihara oleh Allah dari kesalahan. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in secara keseluruhan dijauhkan Allah dari bersepakat di atas kesesatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innallaha ta'ala qad ajara ummati min an tajtami'a ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku dari berkumpul atau bersepakat di atas kesesatan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dari sahabat Ka'ab bin Asim Al-Asy'ari, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ketiga. Jadi ijma'nya sahabat maksum, namun secara individu sahabat tidak ada seorang pun dari mereka yang maksum. Jadi ini harus kita perhatikan. Jadi ijma'nya sahabat maksum, adapun individu sahabat itu tidak maksum radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi setiap apa aja harus kita timbang dengan ini. Dari perkataan atau perbuatan manusia yang berkaitan dengan agama, ibadah. Ada orang punya pendapat atau keyakinan sesuatu, ya lihat dalilnya ada apa enggak, keterangannya. Atau orang mempunyai pendapat melakukan sholat atau zikir, kita lihat dalilnya ada apa tidak. Jadi semuanya itu yang berkaitan dengan agama ditimbang dengan Quran, Sunnah, dan ijma' salafus saleh. Kalau tidak demikian akan rusak agama ini. Orang akan berkata seenaknya, orang akan berbuat seenaknya. Dalam agama kita sumbernya adalah jelas Quran, Sunnah, menurut pemahaman salafus saleh. Kalau orang dibiarkan melakukan apa saja terserah saya, nggak bisa. Dalam kita beragama yang berkaitan dengan agama ini dalilnya mana? Ada dalil atau tidak dalam kita beragama? Sebab kita tidak boleh kita ikut apa yang kita tidak tahu. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula." Jadi kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi harus kita ikut dalil. Enggak boleh kita ikut apa kata orang, atau apa kata ustadz, atau apa kata syekh. Enggak. Dalilnya mana? Dalam kita beragama dalil, bukan perkataan manusia. Dalilnya ada atau tidak. Ini penting dalam kita beragama, ini penting sekali. Karena kalau kita lihat terjadinya kesyirikan, bid'ah, khurafat dan yang lainnya, ya disebabkan karena omongan manusia. Dan manusia secara umum ikut-ikutan dalam beragama, nggak boleh. Ini kita bicara soal masalah agama. Bicara soal agama, kembalinya kepada dalil dari Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Bukan kata orang, bukan kata ustadz, bukan kata kiai, bukan kata habib, bukan kata yang lainnya. Dalilnya ada atau tidak. Dan kadang-kadang di masyarakat ketika mereka mengikuti satu keyakinan atau juga satu ibadah yang dilakukan turun-temurun, mereka mendasarkan ini sudah dari dulu. Ini nenek moyang seperti ini. Nenek moyang. Ukuran mereka dalam beragama bukan dalil, tapi nenek moyang. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran Quran dan Sunnah. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Antum lihat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Surah Al-Baqarah ayat 170, Allah berfirman, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana
awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati padanya bapak dan nenek moyang kami. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka, padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berpikir sama sekali dan tidak mendapatkan petunjuk. Nggak boleh kita ikut dalam kita beragama ini. Bahkan Allah menyebutkan di dalam surah Luqman bahwa syaitan mengajak mereka ke neraka dengan sebab mereka mengikuti bapak dan nenek moyang itu justru akan membawa mereka ke neraka. Dalam surah Luqman, surah yang ke-31 di ayat 21, Allah berfirman di surah Luqman surah 31 ayat 21, wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Wa idza qila muttabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu mereka berkata bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, bahkan kami mengikuti apa yang kami mendapati atasnya nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir, apakah mereka akan ikut juga nenek moyang mereka yang setan itu mengajak mereka ke neraka sa'ir. Jadi ini peringatan tentang tidak bolehnya mengikuti nenek moyang dalam kita beragama. Di dalam kita beragama nggak boleh kita ikuti nenek moyang. Agama sumbernya dalil. Jangan dari dulu seperti ini, orang mengadakan acara-acara begini dari dulu. Apakah pasang sesaji atau mengadakan semedi atau yang lainnya. Ini nggak boleh, ini kita bicara soal agama. Nggak boleh kita ikut. Ini perbuatan syirik yang mereka lakukan. Maka Allah menyebutkan di sini, apakah mereka akan ikut juga? Padahal bapak dan nenek moyang mereka akan mengajak mereka ke neraka sa'ir. Artinya dengan mereka mengikuti justru setan mengajak mereka ke neraka sa'ir. Dan juga di masyarakat yang sering terjadi, sering mereka berdalil dalam beragama itu mengikuti orang banyak. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Lihat surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116. Di surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan sesatkan kamu dari Allah. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Tidaklah mereka mengikuti melainkan hanya sangka-sangka, dan tidaklah mereka melainkan berdusta. Ya, Allah menyebutkan bahwa orang banyak itu bukan ukuran kebenaran. Di masyarakat dalam beragama mengikuti orang banyak bukan ukuran kebenaran. Harus kita ingat ini. Dan juga kalau kita lihat lagi ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran, bahwa orang banyak secara umum ini, kalau kita tanya, yang ngaji dengan yang nggak ngaji banyakan mana? Yang nggak ngaji, yang terbanyak. Yang sholat dengan yang nggak sholat berjamaah banyakan mana? Yang nggak sholat berjamaah secara umum. Yang taat dengan maksiat yang banyak mana? Yang maksiat yang terbanyak. Maksiat yang terbanyak yang dilakukan manusia. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia orang-orang fasik manusia ini. Yang terbanyak fasik manusia ini. Yang taat sedikit. Yang terbanyak fasik manusia ini. Yang terbanyak manusia mengikuti hawa nafsu mereka. Makanya kita harus
lihat bahwa kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa manusia secara umum, orang banyak itu fasik. Bahwa orang banyak itu fasik. Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah, wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia adalah orang-orang fasik. Surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 49. Dan ada berapa ayat lagi yang menjelaskan bahwa orang banyak itu bukan ukuran kebenaran. Ini dalam kita beragama harus kita lihat ini. Seperti ini. Yang kita lihat dalil, jadi minta dalil. Kalau ada orang mengatakan begini, dalilnya mana? Yang kita minta dalil. Dalam kita beragama ini dalilnya mana? Ketika dalilnya itu dibawakan sahih atau tidak, dan bagaimana penjelasan para ulama tentang dalil itu. Ini harus kita teliti betul dalam kita beragama supaya kita nggak sesat. Karena dulu pernah kita sesat, Allah berikan hidayah. Jangan kembali lagi kepada kesesatan, jangan. Allah sudah berikan hidayah kepada kita, jangan kemudian kita kembali lagi kepada kesesatan. Kan doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau sesatkan kami sebelum kau beri petunjuk kepada kami. Dengan mengikuti ini akan sesat manusia. Begitu juga yang juga untuk memperhatikan bahwa guru, ustadz dan yang lainnya juga bukan ukuran kebenaran. Yang kita ikut dalil yang dibawakan oleh guru atau ustadz itu. Kita nggak boleh fanatik kepada guru, nggak boleh. Yang kita ikut dalil yang disampaikan. Allah berfirman dalam surah At-Taubah di ayat 31. Dalam surah At-Taubah ayat 31 Allah berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun." Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan juga menjadikan Al-Masih bin Maryam termasuk sebagai Tuhan selain Allah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa melainkan liya'budu ilaha wahida. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah, Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ketika ayat ini turun dan Nabi bacakan kepada para sahabat, ada seorang yang baru masuk Islam dari agama Nasrani, yaitu Adi bin Hatim radhiyallahu an. Adi bin Hatim waktu itu pakai salib. Kata Nabi, "Itrah ankal wathan." Buang itu salib kamu. Kemudian setelah dibuang oleh Adi bin Hatim, Adi mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka." Artinya kami nggak menyembah pendeta-pendeta kami nggak menyembah kepada pendeta dan rahib-rahib. Kami nggak menyembah. Kata Nabi SAW, "Bukankah kamu menghalalkan apa yang mereka halalkan, dan bukankah kamu mengharamkan apa yang mereka haramkan?" "Iya, tilka ibadatum," kata Nabi. "Itulah ibadah kalian kepada mereka." Artinya mengikuti apa yang disampaikan oleh mereka. Ikut aja. Kan dalam agama Nasrani yang ada itu bukan dalil, yang ada apa? Doktrin. Yang ada dalam agama Nasrani doktrin. Ikut aja mereka. Dikatakan Tuhan itu 3, ikut. Dikatakan Isa anak Tuhan, ikut. Enggak ada dalil. Di dalam Al-Quran disebutkan, Allah mengatakan kepada Nabi Isa, "Apakah kau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan?" Tidak. Nabi Isa. Enggak ada dalil yang mereka sebutkan. Ini kebohongan. Kemudian mereka juga mengharamkan apa yang Allah halalkan. Seperti apa? Bagi pendetanya diharamkan, atau biarawatinya diharamkan apa? Menikah. Dan nikah dihalalkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan Nabi juga SAW menghalalkan. Mereka mengharamkan. Jadi ikut aja. Apa yang mereka katakan ikut. Itu ibadah. Nggak boleh. Makanya kita juga nggak boleh mengikut apa yang dikatakan oleh
guru atau ustadz atau yang lain. Yang kita minta apa? Dalilnya ada atau tidak. Gitu. Dalam kita beragama dalil. Ini penting supaya kita nggak sesat. Sekarang kita masuk yang kedua. Setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima walaupun sifatnya ahad. Setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima walaupun sifatnya ahad. Jadi hadis dibagi oleh para ulama tentang jumlah bilangannya, tentang datangnya kepada kita, ada yang mutawatir, ada yang ahad. Kalau mutawatir yang diriwayatkan dari banyak perawi dan jumlahnya banyak. Sedangkan hadis ahad, hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat lebih, tetapi periwayatannya dalam jumlah yang terhitung. Atau hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir atau tidak memenuhi sebagian dari syarat-syarat mutawatir. Dan penjelasan tentang ini yang mulai membagi tentang hadis ini mutawatir, ahad, diterima dan tidak. Kalau para ulama ahli hadis membagi dari segi datangnya aja kepada kita. Kalau diterimanya semua wajib diterima, mutawatir atau ahad. Ini dibahas di dalam kitab-kitab akidah, karena yang mulai pertama kali mengatakan ahad itu tidak bisa dipakai sebagai hujjah dalam masalah akidah, dikatakan ahad itu dzon, itu yang pertama kali mulai adalah Mu'tazilah. Yang pertama kali mulai itu Mu'tazilah, yang sudah dibantah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah. Imam Syafi'i sudah bantah dalam kitabnya Ar-Risalah tentang orang-orang yang berpendapat tentang hadis ahad ini. Sudah dibantah oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah sudah menjelaskan tentang wajibnya kita menerima hadis Nabi SAW selama riwayatnya sahih. Apakah itu ahad atau mutawatir, wajib diterima meskipun satu sanad, satu perawi sama sahih, wajib diterima. Karena Nabi SAW juga mengutus para sahabat yang mengajarkan tentang akidah, tentang tauhid. Satu orang, Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, yang hadisnya sudah kita baca pada pekan-pekan yang lalu di akhir-akhir buku ini, yaitu Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi Muhammad SAW ke Yaman untuk mengajarkan yang pertama kali tentang apa? Akidah sendiri. Jadi justru diterima akidah itu meskipun orangnya satu yang membawakannya. Para dai yang diutus oleh Nabi satu orang dan mengajarkan pertama kali tentang akidah, kemudian baru sholat, baru zakat, baru yang lainnya. Dan secara dalil juga menunjukkan bahwa apa aja yang datang kepada kita dari Nabi wajib kita terima dan gak dibedakan apakah itu ahad atau mutawatir. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, kita melihat di sini surah 59 ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, apa yang dilarang kamu tinggalkan, bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah itu sangat keras siksanya. Jadi apa yang datang dari Nabi SAW wajib kita terima. Nggak boleh kita bedakan apakah ini ahad, nggak bisa dijadikan hujah dalam akidah, nggak boleh. Kita wajib untuk menerima apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang nanti akan ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan ada juga orang-orang yang ingkar sunnah, yang Nabi sudah sebutkan. Nanti akan ada orang-orang yang mereka itu hanya menerima Quran aja. Kalau ini jelas kafir. Kalau orang sudah mengatakan cukup bagi kami Quran aja, maka ini orang ini kafir. Ya, Nabi sudah sebutkan nanti akan ada orang-orang yang seperti itu.
Nabi sudah terangkan bahwa apa aja yang datang dari Nabi SAW itu wajib diterima. Saya bacakan hadisnya tentang nanti akan ada orang yang berpegang kepada Quran aja, kemudian Nabi menjelaskan tentang wajibnya untuk berpegang kepada Quran dan Sunnah. Dan sama isinya dari Quran dan Sunnah itu. Apa yang Nabi halalkan sama seperti yang Allah halalkan. Apa yang Nabi haramkan sama dengan apa yang Allah haramkan. Hukumnya sama. Anil Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu qala Rasulullah ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu ala yushiku rajulun syab'an ala arikati yaqulu alaikum bihadzal Qur'an fama wajadtum fi min halalin fahillu wa ma wajadtum fi min haramin faharrimu wa inna ma harrama sallallahu mithla ma harrama Allah ala la yahilu lakum lahmul himaril ahli wala kullu dhi nabin minas sab' wala luqatatu mu'ahad illa yastaghni anha sahibuha wa man nazala biqaumin fa'alim yaqru wa illam yaqru falahu ay yu'qibahu bimithli qira'ah. Dari Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, ketahuilah sungguhnya aku diberikan Alkitab, Al-Quran, dan yang seperti Al-Quran bersamanya itu As-Sunnah. Ketahuilah nanti akan ada orang yang kenyang di atas sofanya sambil berkata, cukuplah bagi kamu untuk berpegang dengan Quran saja. Apa yang kalian dapat hukumnya halal dalamnya kalian halalkan, dan apa yang kalian dapat hukumnya haram maka haramkan. Kata Nabi, ketahuilah. Nabi membantah ini, ketahuilah sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah SAW sama seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah tidak halal bagi kalian keledai negeri, keledai piaraan, dan tiap-tiap bertaring dari binatang buas, dan tidak halal pula barang pungutan kafir mu'ahad kecuali bila pemiliknya tidak memerlukannya. Dan barang siapa yang singgah di satu kaum, maka wajib atas mereka kaum itu untuk memberikan jamuan. Bila mereka tidak memberikan jamuan, maka orang itu boleh mengambil sesuatu dari mereka dengan semisalnya sebagai ganti karena mereka tidak menjamu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan yang lainnya. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ke-6. Nabi sudah menyebutkan nanti akan ada yang demikian. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada kita seperti yang sudah kita hafal. Kata Nabi SAW, inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Kata Nabi, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sungguh aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, kitabullah dan sunnahku. Dan keduanya tidak akan berpisah sampai datang kepadaku di telaga di surga. Di sini sahih dari Imam Hakim dan Baihaqi. Artinya di sini yang saya mau tekankan di sini, Nabi enggak membedakan di sini tentang hadis mutawatir atau ahad. Pokoknya apa yang datang dari Nabi wajib kita ambil dan kita amalkan tanpa membedakan itu. Karena jalan keselamatan manusia ini dengan berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Apa yang datang dari Nabi SAW itu ambil. Tidak membedakan. Kalau ini ahad nggak perlu kita ambil. Dan ini sudah dibantah oleh para ulama pendapat-pendapat Mu'tazilah ini, yang kemudian diikuti oleh yang lainnya. Yang ketiga, yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas Al-Quran maupun hadis yang menjelaskannya, pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka, serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Jadi yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, nas Al-Quran itu sendiri yang menjelaskannya. Kemudian para salafus saleh, pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka, seperti ayat-ayat atau hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala
Kita wajib menetapkannya. Dan di buku ini sudah dibahas tentang wajib kita menetapkan semua nama dan semua sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi yang sahih. Tidak boleh kita mengingkarinya, tidak boleh kita mentakwilnya, tidak boleh kita menyamakan dengan makhluk, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, tidak boleh. Wajib kita tetapkan. Umpamanya disebutkan di dalam Al-Quran tentang yadullah, tangan Allah, ya artinya tangan ya tangan, tapi tentang kaifiat tangan itu kita nggak tahu. Tangan Allah wajib kita menetapkan. Nggak boleh tangan dalam bahasa Arab bisa berarti tangan, bisa berarti kekuatan, nggak boleh. Kalau sudah berbicara tentang sifat-sifat Allah, kita wajib menetapkan. Nggak boleh diartikan dengan yang lain. Ya tangan ya tangan. Nggak boleh diartikan dengan nikmat atau yang lainnya. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, Ar-Rahman ala arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Ya wajib kita tetapkan Allah bersemayam di atas arsy. Wajib kita tetapkan. Nggak boleh kita artikan istawa itu maksudnya istaula, berkuasa. Nggak ada secara bahasa juga yang mengatakan demikian. Ini pendapat orang Nasrani pada asalnya. Yang benar istawa ya Allah istiwa di atas arsy. Artinya Allah tetap istiwa di atas arsy. Kita wajib tetapkan. Allah menyebutkan dalam 8 ayat dalam Al-Quran Allah istiwa di atas arsy. Dan ada juga dalam kitab ini Syarah Akidah. Kita wajib tetapkan, nggak boleh kita mengartikan yang lain. Karena jelas dalam Al-Quran diartikan demikian, dalam hadis Nabi diartikan demikian, dan para ulama salaf mengartikan juga istiwa, nggak diartikan dengan kekuasaan atau yang lainnya. Soal kaifiatnya kita nggak tahu. Contoh yang lain, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan umpamanya tentang satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ini bukan berkaitan dengan sifat, bukan. Nanti saya akan sebutkan lagi tentang sifat. Yang bukan berkaitan dengan sifat. Artinya ketika disebutkan dalam Al-Quran, kita lihat bagaimana penjelasan dalam ayat Al-Quran. Saya ambil contoh. Allah berfirman dalam surah Al-An'am di ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, bagi mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini turun, para sahabat mengatakan, Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Semua kita berbuat zalim. Nabi SAW menjelaskan maksud zalim di sini seperti yang Allah firmankan dalam surah Luqman di ayat 13. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Artinya ayat ini dalam surah Al-An'am ditafsirkan, dijelaskan oleh ayat yang lain. Maksudnya kezaliman dalam surah Al-An'am artinya syirik. Ditafsirkan dengan ayat yang lain. Jadi Nabi menyebutkan SAW bahwa arti zalim dalam ayat surah Al-An'am itu 82 maksudnya syirik. Jadi arti lengkapnya dalam surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan. Dengan kezaliman maksudnya dengan kesyirikan. Bagi mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, maka orang itu mendapatkan rasa aman nanti di hari kiamat. Dan dunia mendapatkan petunjuk dia. Itu ayat ditafsirkan dengan ayat. Saya ambil contoh yang lain yang berkaitan dengan ayat sifat atau dengan hadis sifat. Allah menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah SWT turun ketika sepertiga malam ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah SWT turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Ya kita wajib mengartikan sesuai dengan sabda Nabi SAW. Allah turun ke langit dunia. Kalau diartikan umpamanya maksudnya turunnya rahmat, dari mana keterangan rahmat?
Nggak boleh. Nggak ada keterangan yang maksud turunnya rahmat. Ya turun kita artikan dengan turun. Tapi tentang kaifiatnya nggak tahu. Kalau bicara soal masalah sifat-sifat Allah, nggak boleh menanyakan tentang kaifiatnya, tidak boleh. Bagaimana sifat Allah itu nggak boleh. Bukan tentang wajah, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, tidak boleh. Karena Allah tidak menjelaskan, Nabi juga tidak menjelaskan, nggak boleh kita bertanya, nggak boleh kita bertanya. Makanya ketika Imam Malik rahimahullah ditanya tentang bagaimana istiwanya Allah, marah Imam Malik. Imam Malik mengatakan tentang masalah istiwa, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Artinya istiwa itu maklum, sudah ketahui dalam bahasa Arab tentang istiwa. Tentang kaifiatnya tidak diketahui. Mengimaninya wajib dan menanyakannya bid'ah. Maka dikeluarkan dia dari majelisnya Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah. Maka ini harus kita perhatikan. Jadi dalam kita memahami Quran dan Sunnah, ya dalilnya Quran dulu, penjelasan Quran. Kemudian setelah itu Sunnah dan penjelasan ulama salaf dan para imam yang mengikuti mereka. Tapi ini penjelasannya harus jelas dengan dalil. Tidak boleh orang menjelaskan Quran dengan ra'yu, nggak boleh. Pasti sesat. Pasti sesat. Seperti orang-orang Syiah, ini mereka jelas-jelas sesat sudah menyimpang. Karena termasuk firqah-firqah yang awal-awal yang menyempal dari Shiratal Mustaqim. Jadi yang pertama menyempal itu adalah Khawarij, kemudian Syiah, kemudian Qadariyah, kemudian Murji'ah. Dari 73 golongan itu awalnya 4 ini, kemudian bercabang lagi. Penambah nanti Mu'tazilah dan yang lainnya. Ya Syiah seperti mereka menafsirkan dengan penafsiran yang keji. Dalam surah Al-Baqarah, kalimat antadzbahu baqarah, kata mereka baqarah itu maksudnya Aisyah. Dan kamu menyembelih Al-Baqarah maksudnya Aisyah. Ini tafsir yang keji dan enggak pernah ada yang seperti ini. Ini sesat. Kemudian juga orang-orang tasawuf menafsirkan bahwa Quran itu ada yang zahir, ada yang batin. Ini juga sesat. Enggak ada, semuanya jelas Al-Quran ini. Orang bisa memahami semuanya karena Allah menurunkan Al-Quran untuk dipahami. Sampai Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Quran atau hati mereka itu terkunci? Artinya mudah dalam memahami Al-Quran, mudah sekali. Untuk jadi peringatan juga mudah, sampai Allah mengulang-ulang. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Apakah ada orang yang mau ingat? Jadi yang menjadi rujukan dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah, nas Al-Quran itu sendiri. Kemudian hadis Nabi SAW dan pemahaman salafus saleh, kemudian imam yang mengikuti jejak mereka. Kemudian baru dilihat dari yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak boleh dipertentangkan lagi dengan hal yang sifatnya berupa kemungkinan merubah bahasa. Kalau ada penafsiran dari Quran, dari ulama salaf, kita mengambil yang paling kuat dari penafsiran itu. Kalau umpamanya ada 2 pendapat, ya kita mengambil 2 pendapat yang paling kuat. Jangan kita tambah lagi dengan ketiga, cukup dengan 2 itu. Kalau umpamanya ada 4, ya kita ambil yang paling kuat. Atau 4 itu bisa disatukan, 4 itu, ya cukup. Saya ambil contoh. Seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Yang pertama menjelaskan makna siratal mustaqim, artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. 4 penafsiran.
Kata Ibnu Katsir, 4 ini enggak bertentangan. Jadi Shiratal Mustaqim diartikan dengan kebenaran. Yang kedua ditafsirkan dengan Shiratal Mustaqim, yaitu Islam. Yang ketiga ditafsirkan Shiratal Mustaqim, yaitu Al-Quran. Dan yang keempat tafsirkan dengan Abu Bakar Umar. Tidak bertentangan. 4 ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Meskipun disebutkan di sini cuma Quran aja, maksudnya Quran dan Sunnah. Sebab nggak bisa orang berpegang hanya dengan Quran aja. Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar. Nggak bertentangan. Paham ya? Jadi makna Shiratal Mustaqim dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Nanti Anda bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika menjelaskan ayat atau menjelaskan surah Al-Fatihah di awal-awal, ketika menjelaskan Shiratal Mustaqim disebutkan 4 penafsiran. Kata beliau, ini enggak bertentangan. Karena orang yang mencari kebenaran adanya dalam Islam. Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar Umar. Dan Nabi juga bersabda SAW, kata Nabi, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Dan akan mengikuti 2 orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Enggak bertentangan. Jadi selalu dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita selamat. Banyak dari firqah-firqah yang sesat yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat. Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, nggak boleh. Kalau ada penafsiran dari penjelasan para salafus saleh atau udah jelas dari Quran, nggak boleh tafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya, Quran dan Sunnah dan ijma' salafus saleh. Ini penting untuk kita pahami. Ini baru 3 poin yang kita bahas ya. Atau satu lagi, yang keempat. Yang keempat, prinsip-prinsip utama dalam agama, usuluddin, semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya, apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Allah telah menyempurnakan agamanya, wahyu telah terputus, dan kenabian pun telah ditutup. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Rasulullah SAW bersabda, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd. Barang siapa mengadakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan dari bagian darinya, maka amalannya tertolak. Di sini Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi prinsip utama dalam agama ini semua telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak boleh orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Ini penting ini. Dalam kita beragama ini penting. Bahwa agama sudah sempurna. Sempurna agama Islam. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke surga dan membawa kalian ke neraka, melainkan sudah dijelaskan kepada kalian. Sempurna agama Islam ini. Maka orang nggak boleh menambah-nambah lagi sesuatu yang baru dalam agama ini. Islam sudah sempurna. Nggak boleh. Semua Nabi sudah jelaskan. Makanya ketika ada orang bertanya
kepada Salman Al-Farisi, Salman Al-Khair radhiyallahu an. Orang-orang musyrikin, kaum musyrikin menanyakan, apakah Nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air? Dijawab oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ajal, iya. Artinya Nabi mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tata cara buang air diajarkan oleh Nabi, nggak mungkin Nabi nggak mengajarkan tentang akidah, nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi nggak mengajarkan tentang tauhid, nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi tidak mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Nggak mungkin Nabi nggak ajarkan. Kalau tentang adab Nabi ajarkan, apalagi tentang tauhid. Yang ini harus disampaikan kepada manusia bahwa agama sudah sempurna. Nabi sudah jelaskan semuanya. Nggak ada lagi sesuatu yang baru dalam agama, nggak ada. Sudah dijelaskan sempurna agama ini. Makanya nggak boleh lagi orang menambah sesuatu dalam agama, nggak boleh. Sudah sempurna. Makanya ketika Imam Malik menyebutkan tentang orang yang mengadakan sesuatu yang bid'ah dalam agama ini, dia telah menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Kalau ada orang melakukan perbuatan bid'ah baik dalam masalah akidah atau dalam masalah ibadah yang dia buat-buat, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad ini khianat. Karena apa? Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan semua agama ini, semuanya. Ketika ada orang menambah-nambah yang baru dalam agama ini, berarti dia merasa bahwa agama belum sempurna. Nabi belum menyampaikan semua, sehingga dialah sebagai seorang yang paling sempurna. Kenapa? Dia menambah agama ini. Ini sesat yang seperti ini. Makanya dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakun al-yawma dina. Dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah yang dimuat oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, yang baru dalam agama yang enggak dicontohkan Nabi, yang dia menganggap bahwa ini hasanah, dia mengadakan suatu bid'ah yang dianggap ini hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW khianat dalam risalah. Karena Allah berfirman, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku tak cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi SAW, maka sekarang pun tidak menjadi agama. Ini perkataan jelas dari Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i, yang dimuat oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman ini sekarang pun tidak menjadi agama. Nah, sudah cukup agama ini dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, yang diamalkan oleh Nabi dan juga disetujui oleh Nabi SAW. Jadi harus kita ingat bahwa agama sudah sempurna. Nggak boleh orang menambah-nambah yang baru dalam agama ini. Karena orang menambah yang baru dalam agama berarti dia apa? Menuduh Nabi Muhammad khianat. Sudah sempurna semua dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan yang lainnya sudah sempurna. Orang nggak boleh menambah-nambah dan nggak boleh mengadakan yang baru dalam agama ini. Sudah sempurna. Kemudian lagi yang harus kita ingat bahwa kita disuruh untuk mengikuti, bukan mengadakan yang baru dalam agama. Kita disuruh untuk apa? Ittiba. Jangan kita mengadakan yang baru. Karena apa? Perbuatan bid'ah ini berbahaya. Nabi sudah ingatkan. Antum lihat di halaman 82. Di halaman 82 dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Rasulullah SAW telah menyampaikan semua risalah. Tidak ada satupun yang ditinggalkan. Beliau SAW telah menunaikan amanah dan menasihati umatnya. Kewajiban seluruh umat mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, karena sebaik petunjuk Nabi Muhammad SAW dan sebagai perkara adalah yang diadakan.
Wajib bagi seluruh umat Islam untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak berbuat bid'ah serta tidak mengadakan perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Jadi jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah. Jadi setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah sesat. Nabi yang mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang mengamalkan perbuatan bid'ah itu, maka amalnya diterima atau ditolak? Ditolak. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang enggak ada contohnya, tertolak. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Juga dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Jadi enggak boleh orang mengadakan yang baru dalam agama ini. Dan juga bid'ah ini akan membawa manusia ke neraka. Nabi mengancam, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Dan juga Ibnu Umar menjelaskan, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan." Setiap bid'ah sesat meskipun manusia memandang baik. Jadi meskipun orang menganggapnya apa? Hasanah. Dan semua bid'ah itu sesat, nggak ada yang namanya bid'ah hasanah dalam Islam, nggak ada. Tidak ada. Antum perhatikan di halaman 84 ini. Perhatikan. Nabi bersabda SAW, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Antum perhatikan di sini ada kalimat kullu dua kali. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya ambil di bagian akhir, antum perhatikan. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan tempatnya neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Nasai dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kalimat setiap kesesatan tempat neraka, ada enggak kesesatan yang tempatnya di sorga? Saya ulangi lagi. Ada enggak kesesatan yang tempatnya di sorga? Tidak ada. Semua kesesatan tempatnya di mana? Neraka. Ini kalimatnya kullu. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan tempatnya neraka. Artinya semua kesesatan tempatnya di neraka, enggak di sorga. Semuanya. Sekarang kita kembali lagi yang awal. Kalimatnya apa? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Artinya semua bid'ah sesat. Kalau untuk terakhirnya semua kesesatan neraka, untuk awalnya sebagian bid'ah itu sesat, sebagian hasanah. Dari mana pendapat ini? Kok berubah kalimatnya? Kan kullu, sama-sama kullu. Semua kesesatan tempatnya neraka, semua bid'ah juga apa? Sesat. Nggak ada bid'ah yang hasan dalam Islam, tidak ada. Bahasanya sama. Nabi bersabda dengan bahasa apa? Bahasa Arab yang fasih. Dan Nabi tulus dalam menyampaikannya. Dipahami oleh para sahabat demikian. Para sahabat juga memahami tentang kalimat ini bahwa semua bid'ah adalah sesat. Makanya Ibnu Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan." Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang memandang apa? Baik atau hasanah, bid'ah hasanah, tetap sesat. Ini penjelasan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan antum perhatikan, ketika orang berbuat bid'ah, apa langsung mereka berbuat bid'ah yang besar? Tidak. Awalnya apa? Kecil. Maka dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, bid'ah itu awalnya kecil, tapi lama-kelamaan besar. Untuk melihat penjelasan Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari, beliau wafat tahun 329 Hijriah. Beliau berkata rahimahullah, "Jauhilah setiap perkara bid'ah sekecil apapun, karena bid'ah yang kecil lambat laun akan menjadi besar. Demikianlah pula bid'ah yang terjadi pada umat ini berasal dari perkara yang kecil dan remeh yang mirip kebenaran, sehingga banyak orang terpedaya dan terkecoh, lalu mengikat hati mereka sehingga susah untuk keluar dari jeratannya, dan akhirnya mendarah daging lalu diyakini sebagai agama
tanpa disadari, pelan-pelan mereka menyelisih jalan yang lurus dan keluar dari agama Islam. Jadi wajib kita hati-hati. Dan Imam Barbahari mengatakan demikian. Contohnya sudah ada di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yaitu di Irak, karena pemerintahan itu pindah. Yang tadinya awalnya khilafah Abu Bakar di Madinah, khilafah Umar di Madinah, khilafah Utsman di Madinah radhiyallahu majma'in. Kemudian ketika zamannya Ali pindah, itu di Irak. Karena Persia dan Romawi sudah ditaklukkan di tengah-tengah di sana, di Irak. Nah, di zaman itu Abdullah bin Mas'ud sebagai ulama, sebagai imam, ketika dia keluar, datang para sahabat menjelaskan bahwa ada orang-orang di masjid itu mengadakan zikir. Bagaimana zikirnya mereka? Kata Mas'ud, ya mereka bikin halakoh dipimpin oleh pimpinan halakohnya. Dikatakan sabbihu mi'ah, ucapkan subhanallah 100. Kabbiru mi'ah, ucapkan Allahu akbar 100. Halilu mi'ah, ucapkan la ilaha illallah 100. Dipimpin. Apa yang kamu katakan? Kata sahabat-sahabat, kami menunggu fatwa engkau. Jadi mereka menunggu yang lebih alim. Yaitu Abdullah bin Mas'ud sebagai imam. Kami nunggu pendapat engkau. Kenapa engkau enggak suruh mereka untuk menghitung kesalahan mereka? Kami nunggu. Akhirnya sampai di masjid. Kemudian Ibnu Mas'ud melihat yang demikian, ditegur dengan keras oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kata Ibnu Mas'ud, kalian kenapa menghitung seperti ini? Para sahabat enggak ada yang contohkan demikian. Yang dijadikan dalil oleh Ibnu Mas'ud, sahabat enggak ada yang melakukan seperti ini, tidak ada di zaman Nabi SAW. Enggak ada. Kenapa kalian enggak menghitung kesalahan kalian? Kata mereka menjawab, kami enggak mengendaki kecuali kebaikan. Kami enggak mengendaki kecuali kebaikan. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang-orang yang mengendaki kebaikan tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian perawi hadis itu, ini hadis sahih diriwayatkan Imam Darimi dalam sunannya. Dikatakan bahwa orang-orang ini yang tadinya zikir 100 orang ini, yang punya halakoh zikir ini, yang Nabi nggak contohkan, sahabat nggak mencontohkan. Akhirnya apa? Dia bergabung dengan Khawarij. Bergabung, tadinya cuma zikir aja. Zikir yang bid'ah yang Nabi nggak contohkan. Zikir dianjurkan, tapi kaifiat dengan berjamaah dipimpin ini bid'ah. Nggak ada contohnya. Zikirnya dianjurkan, tapi kaifiatnya dengan berjamaah nggak ada contoh dari Nabi SAW. Akhirnya apa? Bid'ahnya awalnya sedikit kecil, remeh. Akhirnya apa? Dia lama-lama menjadi besar. Kemudian dia bergabung dengan Khawarij dan memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khawarij ini sesat. Sebagian bahkan ulama mengatakan kafir. Karena apa? Dia mengkafirkan para sahabat dan juga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dikafirkan oleh mereka. Dan mereka mengkafirkan orang berbuat dosa besar dan memerangi Ali bin Abi Thalib, diperangi. Ini sesat. Jadi awalnya bid'ah itu kecil, kemudian menjadi apa? Besar. Makanya hati-hati kita, jangan sekali-kali menganggap remeh perbuatan bid'ah. Agama sudah sempurna, kewajiban kita untuk apa? Ittiba kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 31, katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Saya Allah akan cinta kepada kamu. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita tinggal ittiba. Mudah, enggak berat, enggak sulit. Tapi dengan orang mengadakan bid'ah ini sulit bagi dia. Sulit bagi dia, menyusahkan dan menghabiskan biaya yang sekian banyak dengan bid'ah itu. Kemudian apa? Sesat. Rugi kalau kita sesat. Dan bid'ah itu dicintai oleh siapa? Oleh iblis. Makanya jangan sekali-kali kita berbuat bid'ah, jangan. Jauhkan perbuatan-perbuatan bid'ah yang kecil maupun yang besar. Kita mengikuti sunnah Nabi SAW karena agama Islam sudah sempurna dan cukup. Kita mengikuti apa yang sudah ada
Dan ini merupakan jalan selamat yang membawa manusia ke surga. Jadi setiap kalimat apa aja yang disebutkan tentang surga, kita berusaha untuk melaksanakannya. Karena kita semua ingin masuk surga. Kalau disebutkan tentang neraka, kita jauhkan. Bid'ah ini Nabi menyebutkan dengan ancaman neraka. Jauhkan, jangan dianggap remeh. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nabi SAW yang bersabda demikian. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap bid'ah tempatnya neraka. Ini ancaman. Bukan berarti orang berbuat bid'ah kita katakan tempatnya neraka, nggak boleh. Tidak boleh. Ini bentuknya ancaman. Nggak boleh kita mengatakan kalian berbuat bid'ah neraka, nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Nggak boleh kita ucapkan demikian, nggak boleh. Ini ancaman. Cuma kita ingatkan hati-hati kamu. Dengan kamu berbuat bid'ah, ini kamu akan merasa bahwa kamu lebih baik dari Rasulullah SAW. Karena agama sudah sempurna. Dan kamu melakukan sesuatu yang Nabi nggak contohkan, nanti lama-kelamaan akan membawa kalian ke neraka. Jadi kita cuma memberikan peringatan. Ya sampai di sini dulu kajian kita. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita pahami dengan benar, kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, memberikan hidayah taufik kepada kita untuk dapat memahami dan mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqamah di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin SAW. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.